ntar lu. Gue anak motor, cincin gue tengkorak, gue pakai gelang rantai. Malu ditontonin di Indonesia. Emang terkadang tenang aja Ranger Mas. Oji Mungkin hatinya Hello Kitty guys. karena masih ada 2 game lagi, bisa saja tangisan selanjutnya ke Momochan dan aku. Oke. Oh, jangan Amin, amin, gitu. amin, amin, Amin. amin, amin, gue amin. Tangisan bahagia yang kita nantikan Aku teman-teman. maunya nangis pas mereka angkat piala. Emang Itu yang kita itu, nanti-nantikan. Ya Oh. ampun. Gue gak ini jadi. Bilang dong. Tuh dari tadi juga yang Dari ngomong tadi kan gitu. tujuannya ke sono. Oh, ya lah, pasti bisa pasti. Oh, sambit bangku lo. Sorry. Oh iya lupa ya ada penontonnya. Sorry. Enggak guys, Oji emang gitu. Gua biasa- Kalian tuh lihat dia baik-baik aja di depan, dia emang jahat sama aku. Mohon maaf ya guys. Dia tuh selalu Emang gitu guys. susah ini Oji nih. Setiap Oke. semeja sama Oji. Reset. Nah ini kan second Let's pick. go. Second pick dari Onyx yang selalu menimbulkan sebuah misteri. Karena apa? Karena One yang sekarang dilepaskan masih ada Popheus di depan sana. Guinevere dijadikan bait, opsional juga tentunya membuat sebuah drafting phase. Banyak banget pancingannya. Dan AP Brand menjawab dengan One. Kali ini masih ada Guinevere juga. Guinevere yang bisa dibawakan oleh Kairi. Dan bahkan Novaria. Not bad kalau Novarianya langsung diamankan juga. Nah ya, Novaria yang memang sebenarnya memang udah langsung di ban juga sih, Be. Sama Oh. si Happy Brand. Aku Jadi tidak sadar di sana. kayaknya nggak bakal dilepas sih melihat Wait. tadi game sebelumnya. Dan kali ini yang lepas adalah Guinevere. Serta tidak ada Kaja juga, tidak ada pick off yang pasti. Terlalu banyak gacha di sana juga. Pusing ya saya lihatnya. Pusing saya lihatnya. Semua nggak aja tuh ya, kayak pengen Iya. dapat skin Faramis. Paramis, Valentina pun ada di sini. Popheus kalau mencoba untuk diamankan, menurutku AP Brand kayaknya masih punya beberapa solusi. Tapi menurutku Popheus juga nggak boleh buru-buru karena Bentar Popheus deh. ini tricky banget. Kok kayaknya mereka nggak gacha sekarang ya? Lah, cuma dapat 1 tuh. Mereka lupa ada legend. Oh, ada lagi, Ya. ada lagi. Dapat apa nih? Ya. Anda kurang beruntung. Padahal ada legend Freya loh nanti. Oh, menarik. Freya, berbicara Freya ya, dia bukan tipikal hero turnamen. Jadi masih belum muncul sampai dengan saat ini. Cloud Cakep, Be. Cloud mungkin sangat-sangat luar biasa untuk diamankan oleh Onyx di fase pick yang ketiga. Queen Tenang Jimo, mau backupnya banyak kali ini. Karena kali ini gak cuma kalian Hai. yang nanti akan nge-lead. Wah, Wah, Bagaimana Arlot lagi temponya nih. Arlot Akai combo. Ini biang keladi nih Arlot nih. Tapi kali ini masih ada Gak apa-apa yang penting Super Marco udah pegangin pala tuh. Kenceng dia palanya, kalah tadi. agak sedikit mungkin lebih berhati-hati sepertinya Oh, karena Cloud. Cloud-nya Kasih ada tau, di Be. tangan dari cewek. Tanya Be ke gue tadi mukanya Super Marco Be, tanya Be. Kenapa emang? Ya, Kenapa Super Marco? tadi menurutku Super Marco agak cukup tertekan Be. Karena dia ngerasa game tadi tuh punya Super Marco. Dan dia nggak nge-carry gamenya. Bukan gak nge-carry, dia yang bikin timnya flop. Oh. iya benar. Dan Cloud kali ini akan diamankan oleh cewek yang di mana? Emosional sekali Bang Oji ini ya. Marah-marah terus. Saya lagi nonton, soalnya saya lagi ngedraft nih. Oh iya. Sultan lo, banyak gaya lo gacatan. Ruby. Sultan, lo makan lu itu masih warteg, nah kan? Jatuh. Tapi nggak apa-apa jatuh. Yang penting kita bisa bangkit lagi. Mau bisa bangkit. Gokil. Minotaur yang tentunya bakal di-ban dari kubu Onyx karena mereka membawakan Cloud akan sangat flop tentunya ketika ada combo Akai, Arlot, dan juga Minotaur yang bisa dibawakan dari kubu AP Brand. Iya ini Arlot yang bisa jatuh ke tangan dari Ogwen. Karena Akainya akan dimainkan oleh Kaltizi. Untuk Kok? bisa menang dari segi objektif. Kok aku berpikir kalau ini bakal jadi Guinevere untuk Kibo ya? Enak banget tuh gue pergi boy. Onyx memang sempat bawain Gwyn dan juga Sering. Sering, Yes. tapi masalahnya kalau kita beradu dengan Retribution, sebenarnya emang ya Guinevere adalah jawabannya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana tempo permainan yang dijalankan sama Onyx tadi. Dengan tempo permainan yang pelan tapi pasti. Yang tentunya akan membuat bagaimana permainan dari kubu teman-teman AP Brand. Kayaknya nggak bakal segalak di game yang kelima. Iya. Karena kalau mereka mencoba untuk bermain dengan galak, mereka banyak loh membuat mistake movement. Hal ini juga ditutup dari sisi AP Brand. Tidak memberikan kesempatan ke arah Boots di sini dengan raging sensornya. Tapi Onyx lumayan peka dengan adanya pergerakan Gord yang bisa muncul. Sans Dia nggak memang mau. akan ngebawa Faramis sih Yes, untuk betul. di game kali ini. Oke. Tapi dia tidak mau didinai dengan adanya pergerakan dari Gord juga. Ya dan juga buat kalian semua kawan-kawan mungkin ada yang bertanya bang kenapa delay, sorry kita lagi coba solve the best thing. Iya, Pokoknya aku teman-teman. minta doa yang terbaik
untuk Onyx, kita juga minta doa yang terbaik untuk para caster, penonton yang lain juga. Dan juga produksi udah semaksimal mungkin juga. Mereka udah berdarah-darah, berjuang menyiapkan ini semua ya. Aku mohon kita minta doanya ya. Kita akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik buat kalian. Gak mungkin kita nggak memberikan yang terbaik. Ya, oke? Betul, setuju. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi kita akan memperbaikinya semaksimal mungkin. Oke guys, I love you so much. Gak apa-apa, mungkin kekurangannya masih kita masih kita terima, tapi yang penting kelebihannya Kelebihannya. ada di Onyx. Yes, benar banget. Aduh. Dan kali ini pick terhadap XP Lane akan menjadi lebih menarik karena Arlott sudah muncul. Apakah kita akan melihat Uranus last pick yang akan dibawakan oleh Onyx? Karena Dairotnya di-ban oleh teman-teman dari AP Brain-nya itu sendiri. Melihat potensi dari Uranus, aku nggak tahu kenapa ini pede banget loh. Dengan draft seperti ini. Apalagi one-one-nya. Walaupun one-one-nya mungkin akan terbang dengan sangat-sangat bebas. Oh itu yang dicari. Itu yang dicari, karena Terbang. Uranus akan menambahkan stack lebih banyak. Tapi Grok dulu. Oh wait, Grok? Grok. Grok untuk ke arah Kairi atau ke arah Keyboy? Ke arah Keyboy. Karena ini bisa combo sama Guinevere. Kalau gue ke arah Keyboy sih. Ke arah Keyboy biar Kairinya langsung follow up-nya mantap. Wah tapi ini kalau Uranus last pick, Coach Yep, Coach Adi, mereka sudah mempersiapkan hal terbaik dari hal yang terburuk yang akan terjadi juga. AP Brand, kalau mereka menimbulkan efek burst damage, contohnya seperti Valentina, tentunya Grok akan menjadi jawaban. Kalau seandainya Valentina dan satu hero lagi di lini depan, kemungkinan besar Onyx seharusnya lebih menahan diri untuk membawa Uranus karena lini depannya terlalu kuat. Dan mungkin akan menjadi malapetaka kalau diadu dari segi badan versus badan. Seperti yang Ranger Mas bilang tadi, otot lawan otot. Menurut aku kayak mereka nggak bakal bawa Valentina sih. Wah, Itu ini dia Lily ya. Ini Uranus sebenarnya agak cukup struggle, tapi mau nggak mau Uranus Iya. bisa nge-distract semua. Uranus bisa ngedistract semua, cuma masalah utamanya ada di Lilia. Karena Lilia akan memberikan slow evac. Dan let's go, 7 game. Oh let's go 7 game, ini T-Rex dan juga my brother Neisu Nice. from Philippines. Wah, Tapi Lilia. Gordnya di-ban, sayang banget Neisu. ya. Jadi kita Iya. kayaknya nggak bakal melihat Gord untuk di game ke-6 kali ini. Lebih karena Opsi. dia ngasih tahu nggak sih? Iya. Iya kan? Tapi kalau kita ngelihat memang sebenarnya nggak ada Valentina yang dipick sama AP Brand, mereka udah benar-benar mikir 2-3 langkah ke depan. Karena mereka tahu Valentina ini memang tidak di-ban sama dari sisi Onyx. Kadita nggak di-ban sih. Kadita tidak Kadita di-ban, nggak tapi di-ban. Faramisnya. Faramis tetap di mid lane Kadita Keyboy mau. dengan Romer. Oh, Groknya akan XP menuju ke Grok. arah XP. Itu dia tapi Tapi Poveus. Poveus. Itu yang paling aman sepertinya. Gila, produser gua sampai nonton langsung nih, luar Iya. biasa. Hey guys, Hey. jadi Taman Ismail Marzuki ini Ini produser kita produser nih. kita nih. Tepuk tangan dong. Ini produser kita nih. Ini orang yang luar biasa nih. Ini orang di balik layar kita nih. Iya, makanya gue bilang kita semaksimal mungkin bikin gak delay, kita semaksimal mungkin kok, sumpah. Iya, Ini iya. berjuang semua kok, tenang. Kit Bomba Pokoknya- doain Onyx. Bomba mentality Bomba please. mentality. Doain Onyx please. Nyampe gak ya suaraku? Nyampe ke hati. Sampai. Bomba. Tenang aja. Deg-degan ya Pak ya? Berasa gak? Dan gitu aku takut. Berasa semua. Tapi itu yang emang kenapa Adrenalin, semua adrenalin. naik. Dan sekarang gue udah reset lagi, tenang. Cepet Oke. kan? Oke, semesta. Terima kasih telah memberikan sebuah jawaban di match point sebelumnya. Tapi gue yakin keajaiban masih bisa terjadi di Onyx Indonesia. Dan Sonic dari Sabang sampai Merauke. Mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara kembali di Lane of Down. Game ke-6. Ini masih menjadi game yang lagi-lagi menentukan nasib dari Onyx. Tapi kita pasti punya harapan akan ada game yang ke-7. Selalu. Amin tentunya untuk game yang Amin. ke-7. Game 7 udahlah. Game Mau sampai jam 1 pagi kayak gue tungguin di sini. Sampai besok juga hayu kita Hayu. mah. Yang penting Onyx menang. Yang penting Onyx menang, kita semua senang. Yoi. Dan lihat zoning out. Lihat dari Onyx kembali melakukan dengan adanya Ogwen dipaksa. Dan sekarang responnya berbeda. Ketika Flaptizi mencoba untuk nakal, ternyata tercubit begitu saja oleh para pasukan Onyx. Dicubit. Ya dan pukul mundur akhirnya dari sosok Ogwen. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Super Marco udah keluarin Inspire. Iya, bukan nyubit doang sih, tapi ditendang pakai Spatil Migration. Anyway, kalau kita berbicara soal pemilihan dari emblem, Mage Emblem, yang akan dibawakan oleh Kairi setidaknya akan menimbulkan efek magic damage di early game. Dan Master Assassin yang dibawakan sama Super Marco ini seharusnya bakal counter dengan presensi dari Boots yang nanti dengan menggunakan Demonic Force-nya. Oh, Oke, lihat Kairi. Kairi di sana retribution Dapat. harus dipaksa.
dan berhasil mendapatkan retribution dan ini masih worth it banget. Kenapa? Lihat detikan dari netral objektif. Iya, masih cukup jauh, masih bisa dibilang ya hampir, ya, bisa dibilang ya ini memang sebenarnya yang harus dilakukan oleh Kairi. Kerja jangan bengong. Saya lagi watch party. Kayak enakan banget nonton Iya. bengong. Watch party, teman-teman kita juga watch party. Oh, Kairi, hampir saja. kali ini. Tapi sedikit berbicara untuk Popheus last pick-nya. Yang tentunya kita melihat ada 1-1 dengan Dash, Flap dengan Dash, dan Solo cewek. pick up. Walas itu. Almost is never enough. Brother semua hampir tidak pernah cukup. Tapi lihat Super Marco. Dicari dan digocek dan Super Marco delay untuk pulang. Dan ini akan ada platingan loh. Platingan buat cewek. Karena semuanya akan berkutat di area netral objektif. Ini Kairi kalau dapetin turtle keuntungan di dua lini yang berbeda. Dengan keadaan ketika heavy spin versus adanya Violet Requiem. Kita akan melihat bagaimana perebutan dari Battle of Retribution di area turtle. Cloud game pertama dari cewek kemarin sih serem banget. Tapi kali ini lihat Platizi maju ke area depan. Tapi nampaknya di depan sana langsung ada retribusi dan hasil didapatkan oleh KTC. Tinggal sedikit terjadi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka tidak kenal gentar. Mereka masih memilih T5. Platizi ditumbangkan dengan ada pasukan dari Ogwen di depan sana. Ogwen terperangkap. Kali ini tidak dapat Requiem. Namun Final Slash membuat Kairi terperangkap di depan sana dan akan 1 poin kill kah? Nampaknya diselamatkan dan bakal tertarik sama Buster. Tapi malah menjadi buah si malakama untuk seorang Sans. Terlalu cantik permainan dari Ogwen. Menggocek semua dan dia nggak tumbang samsak. Wah, itu hampir tapi ya. Hampir tipis banget meskipun memang Kairi tidak tumbang. Tapi harus ada pertukaran di mana Sans yang harus hilang. Tenangan dengan turtle yang pertama seperti biasa AP Brand selalu mengendalikan hal tersebut. Tapi tempo sudah mulai dipegang. Flap TZ tumbang artinya tidak ada snowballing untuk Tamus. Dan sudah dipegangin kakinya oleh Boots karena semua gerakan pasif dari Tamus itu akan menimbulkan demonic. Satu hal lagi, ingat. Ini Onyx udah memegang tempo yang tadinya dipegang Epi Brand setiap game dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya. Akhirnya game ini akan membawa ke arah mid to the late game. Iya, dan Itu cewek, lihat cewek untuk dari komposisi itemnya, entah kenapa dia Mungkin langsung Walasit, duet. Blazing Duet telah menuju ke arah seorang Super Marco, tapi Blazing Duet from cewek membuat Super Marco terzoning out sedikit. Oke, dan Kiboy kali ini juga sudah mulai Kill! No, revive for this time. Tapi dibalik itu semua Ogwen berhasil mencoba untuk membuat cewek mundur ke arah belakang. Gak masalah, tapi para pasukan dari Epi Brand mereka udah gak bisa main dengan early tempo. Iya, karena sekarang Onyx udah mulai membalaskan, memberikan pressure yang sama di area early-nya. Dan Kairi. Gak bisa terlalu terburu-buru kalau Kairi menuju ke LTZ sekarang. Ini akan menjadi berbahaya karena file Requiem-nya tidak akan ada ketika ada netral objektif. Tapi lihat nggak sih di top lane, ini pressure yang diberikan oleh Boots berbeda banget dari 6 game yang sudah berjalan. Ini game yang ke-6, Boots benar-benar menekan bagaimana Flap TC dengan keuntungan di early game-nya. Super Marco memiliki Corrosion Sight. Mungkin cewek sesaat lagi juga akan memiliki item yang sama dan Sans. Oke, nah the Ram for defensive, it's okay untuk Sans. Karena walaupun di sana mereka harus termakan dan lihat double. Violet Requiem berhasil didapatkan dan 1 point kill terhadap Sir Fantasy. Meanwhile, perpasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk melakukan bite dive nice terhadap Turtle. Nice reset from Kiboy, this is your boy. Kiboy, tapi tadi sayangnya ya. Oh, Piu gak punya back. Blazing Duet from cewek. Berhasil membuat Piu porak-poranda. Tempo dipegang Onyx. 4 menit kali ini. Early domination membuat KLTC kembali bakal coba untuk melepaskan turtle-nya. Dan lihat Boots first itemnya langsung ngedeny untuk Corrosion Sight karena dia udah punya Dominance Eye. Oh, dominant side. KLTC bersama dengan Kairi. Dengan adu retribusi dengan Violet Requiem. Kali ini gagal berhasil mendapatkan turtle tapi dia bisa mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Onyx kehilangan Kairi. Sans sedikit terlambat, but it's okay, no problem. 2 turtle kali ini masih bisa dipegang oleh Epi Brand. Tapi dengan ada keunggulan 200, mereka belum bisa melakukan dominate di early game. Meanwhile, Kiboy udah gak punya lagi wall charge, kalian harus mengeluarkan flicker. Dan satu ledakan true damage terakhir membuat This Is Your Boy tenggelam. Nyangkut ternyata untuk pasifnya. Dan kalau kita lihat tempo dari AP Brand, mereka coba balikin dengan mengambil point kill. Undi kill yang tentunya ini bakal membuat teman-teman dari AP Brand snowballing pelan-pelan. Terutama untuk Tamusnya karena dia mendapatkan early condition yang tidak cukup baik. Bahkan kayaknya dia mau on the way menuju ke arah dari Radiant Armor untuk mendinai bagaimana Boots dengan Dominance Ice-nya. Tapi untuk early game tempo seperti ini, Corrosion Sight dari cewek seolah menandakan atau mensinyalkan kalau Onyx gak mau buru-buru untuk di game yang ke-6 ini. Iya,
Tapi Sans, Tapi di sana Sans masih coba dengan sangat tenang dia ngeluarin flickernya. Tapi Kaltizi, purify-nya Kylie ini sedikit terlambat. Tapi kangen adanya cewek yang balik lagi blessing duetnya gagal. Dihentikan oleh seorang Fatisi. Another ramp for defensive. Membuat Keyboy watch out for defensive juga. Akhirnya mereka melepaskan diri dari trapping yang dilakukan Epic Brain. Udah mulai mencoba melakukan sebuah pemberontakan atas early dominasi yang dimiliki dari Onyx. ya, dan kali ini posisi dari pemain Onyx, mereka memang sempat ditahan dan cewek yang sekarang udah mulai diprioritaskan. Early pressure nih ya, kita ngeliat mungkin 5 menit pertama, EPB mereka benar-benar fokus untuk numbangin Sans. Dan sehingga ceweknya punya space yang cukup banyak, tapi Kairi, Oke, tapi nampaknya Ogon sedikit terperangkap di depan sana. Boots akan menjadi pilihan utama. Flap TZ dan juga Ogun bersama dengan Super Marco adalah sebuah jawaban untuk Boots nantinya di tim fight besar. tapi masalahnya sekarang Super Marco yang dapetin space gantian. Dimana cewek akan coba untuk mendorong laning jauh di area atas. Oh, tapi bottom lane-nya bener-bener nggak kepegang karena Itu Super dia, Marco dia pakai Master Assassin. Kalau misalkan dia dalam 1v1 situation sangat diunggulkan sekali. Dan sekarang cewek coba untuk join the fight 4 lawan 5 posisinya. Oke, ini saatnya mereka untuk melakukan team fight. Dan lihat power requiem! Ogun tertinggal! Termasukkan dari tim Onyx memaksa team fight dengan Nether Light dengan sahabat. Membuat para masukan dari Pew. Ini mundur ke arah belakang. Boot, damage harus maksimal mungkin. Memukul mundur ke arah belakang. Keyboy flank kembali defense dan blinded dan from cewek. Memukul mundur dan lihat di depan sana Sans bahkan masih mau lebih. Dan ternyata di sini Sans tidak bisa menukar dengan siapapun. Hanya dengan Turtle, Profesor dan juga mau Chan. So close yet so far kali ini. Onyx mendapatkan banyak pundi-pundi objektif dan bahkan Kairi menekan Kyle TZ-nya dengan perbedaan kali ini dengan purple buff yang didapatkan Turtle purple buff dan mid lane turret mengendalikan untuk bagaimana neutral objektif nantinya dan lini jungle. Ini yang bakal dicari dari AP Brand. Dan Karena itu dia. Keyboy menahan wall charge-nya dari tadi. Oh, tapi seperti Super Marco juga tidak akan memaksakan untuk mengejar ke arah Keyboy. Tapi itulah Onyx, ketika mereka tahu ada satu buah inisiasi yang udah mulai dibuka sama Kairi, follow up-nya udah mulai datang. Cewek bener-bener menahan satu buah blazing duet ketika dari Flap TZ tadi udah menggunakan vengeance-nya. Iya. Oh, wait. Lightning Truncheon? Alright. Kali ini Boots Boots? pengen nge-take down Healing backline. damage. Wow, Dia- tidak ada Clock of Destiny. Dia bermain dengan damage dan hanya mengandalkan attack speed reduction. Oke. What a classic item dari Boots. Tapi itu dia jawaban mungkin untuk menghempaskan view ketika dia sengaja untuk ngedes dan akan ada satu hempasan. Itu jawabannya Momo Chan. Tapi entah kenapa Winter Truncheon sangat dibutuhkan untuk saat ini. Mungkin karena melihat Onyx memiliki magic damage yang sangat nanggung. Kairi kan build-nya udah pasti bakal hybrid Yeah. menuju ke arah item-item tank. Tapi kalau kita lihat dari Sans, dia juga bukan tipe yang burst damage. Oke, di sana Kairi mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Dan pakai para pasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap dan langsung Legend Drop cewek. Di sana mencoba untuk mendapatkan Kaltizi. Ghostbuster telah keluar. Damage dari bos sedikit terlambat. Tapi it's okay, no problem. Fokus ke arah Super Marco. Damage-nya terlalu sakit. Gak bisa dibunuh. One last hit. This is Super Marco. Ready to take on the damage-nya udah gak bisa lagi. Hilang. Mereka akan mendapatkan 2 point kill boost. Terlalu bekanan. Mereka looking for wipeout. Wipeout. Indonesia berhasil mendapatkan wipeout. Wipeout yang mahal harganya. Team fight yang dipaksakan dan Lightning Truncheon. Itu dia. Itu jawaban agar Super Marco yang belum punya Athena Shield tidak mampu untuk membendung magical damage yang diberikan oleh Onyx. Semprotan dari Ghostbuster Sans. Walaupun dia harus tumbang berkali-kali, tapi ingat, gila Sans dengan Faramisnya. Dia langsung mendapatkan heal up dengan cepat dari pasif seorang Faramis. Oke, Sonic dimanapun kalian berada, reset, tenang. Kita nggak boleh terlalu overhype, player juga tenang. Momen masih bisa terjadi. Memang minus jatuh jantung dari tadi udah terjadi, tapi setidaknya kita memang memegang momentum Momochan. Benar, Tapi benar. harus pelan, nggak Ini- boleh greedy. Pelan tapi pasti. Pelan tapi Ini pasti. pelan tapi pasti. Winter Truncheon, please. Ini harus secepat mungkin diamankan. Itu- There you go, Boots. Yes, Boots Winter Truncheon. Come on. Hati-hati digeprek Winter sama Truncheon. bolanya Boots. Geprek, Emak gue bales. geprek. Amin ya Allah, semoga Onyx dan... Terima kasih mamanya Oji. Mama Oji. Terima kasih punya Oji. Let's go. Ini dia. Doa ibu. Game yang ke-6, Lord di tangan dari Onyx, winning condition terbuka, tapi ingat, Keyboy dengan wall charge-nya harus on point walaupun flickernya masih ready.
Oke, dan sekarang Lord yang masih ditahan memang dengan satu barrier dari seorang Keyboy. Tapi sepertinya Onyx memang akan lebih berfokus untuk memberikan pressure di laning mid dan juga di area bawah. Laning jauh yang dipegang sama cewek benar-benar gak akan bisa ditahan oleh AP Brand. Oh, kalaupun ada yang mau nahan siapapun itu akan keluar spellnya, apapun. Betul. Purify, Flicker, Vengeance sekalipun akan keluar di depan sana. Kalau Drake menunjukkan soal Flatness tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Kyrie gak bisa diselamatkan dan sedikit terlambat mencoba fokus menuju ke belakang, tapi lihat di sana ada push. Menggeser, permasukan dari tim Onyx, dari Kaltizi yang malah memaksakan dari posisi boost dan push. With the traction, not of the day for this time, dan double kill. Nice banget. Cewek, lihat memaksakan looking for Maniac. Tapi nampaknya permasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba fokus. Keyboy menahan semua damage untuk seorang posisi dari Final Slash setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Lihat di sana mereka kehilangan push, tapi mereka bisa mendapatkan seorang Kaltizi. Ditarik. Ada Shadow Stepping, hilang begitu saja. Win of Danger, cepatkan. Oh, Guan dan wipeout. Onyx Indonesia berhasil mendapatkan wipeout kembali. Masih bisa mendapatkan wipeout. Mereka nggak bisa terlalu terburu, tapi ini best turret aja udah bagus banget. Dan lagi-lagi mendorong best turret agar AP Brand tidak fokus menuju ke arah dari wave minion. Lane jauhnya dipegang sama Onyx. Ada Malefic Roar dari cewek dan Calvin Winata. Lagi dan lagi menjadi penyelamat untuk Onyx. Oke, Gila. Taman Ismail Marzuki mana tepuk tangannya? Let's go! Ini dia tim Onyx yang kembali lagi mendominasi dari segi network 5.400 di tangan. Di menit yang ke-12 kita melihat follow up lagi dan lagi dari cewek yang begitu bagus. Dan 6 item. 6 item, Sementara Super Marco memiliki 1 Magic Blade. Magic Blade, Winter Truncheon ready dari Boots. Dan 1 item Dan- lagi, entah apapun itu. Mau Immortality, mau menuju ke arah Antiquiras, atau bahkan menuju ke arah dari Radiant Armor. Boots intinya menemukan jawaban untuk Tamus dan Wan sekaligus. iya. Oke. Dan Super Marco belum jadi Win of Nature-nya, Be. Itu Iya. dia. Itu dia. Karena dia fokus ke magic damage dulu. Ya Betul. gimana? Semua soft skill udah keluar dan Boots damage-nya juga Winter Truncheon. Wah. Itu tetap damage loh. Lightning Truncheon, Boots. Entah tiba-tiba dia... Tar lu. Dia lewatin menit timing, 11. timing 30 detik menuju Lord. Enhance untuk Onyx. Yes. Menunggu momentum juga agar nantinya bisa mendorong ketiga lane yang berbeda. Tapi cewek harus jaga posisi sih. Dari tadi mereka udah mulai fokus, oke cewek ternyata yang menjadi damage deal. Lihat, cewek kali ini dia nggak punya immortality. Malah aku ngerasanya ya, sekarang Suns yang kayaknya akan diprioritaskan sama AP Brand. Oh, Enggak. Pasti, Ada Winter pasti Truncheon. cewek. Iya, masalahnya dari tadi cewek itu udah kelihatan low banget, tapi selalu diselamatkan dengan Oh, Agnes Guan General. sepertinya sedikit terlambat. Mundur ke arah belakang masih ada posisi. Tapi Tamus kali ini mereka gagal mendapatkan apapun. Dengan Final Slash yang telah dikeluarkan itu sedikit tricky loh. Tadi tricky banget, lo bisa terperangkap untuk diri lo atau untuk bisa dapetin 1 point kill. Dan Iya. lihat, Lord bergerak menuju ke arah Midland. Onyx Indonesia 7.000 gold difference. Suns dengan poking damage pun terjadi. Meanwhile Kyrie di arah bottom lane. Lord Coba dari teman-teman bersama dengan Super Minion dan cewek berhasil mendapatkan. Dengan adanya Space Turret di depan sana, cewek menjadi pilihan utama. Diselamatkan oleh Sir Kyrie. Ada Ram masih mencoba menjadi sebuah pilihan utama. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi Wild Charge telah dikeluarkan. Informasi yang didapatkan adalah mereka tidak bisa masuk lebih dalam. Tapi meskipun begitu, mereka berhasil melakukan clear terhadap 3 minionnya. Mereka masih mau lagi. Keyboy masih ready dengan flickernya. Karena Apakah ini akan ada gerakan tabrak dari Onyx? Yes, karena lihat ceweknya balik lagi darahnya dan dia gak harus pulang. Iya. Lepaskan dari tim Happy Brand. Mereka coba untuk bertahan semaksimal mungkin. Awkward dengan adanya posisi dari Special Migration yang gagal. Tapi Awkward pada selesai nothing. Informasi didapatkan Awkward ter-take down. Masih ada Winter Truncheon dan Pablas Edward from cewek. Lihat yang terbang. Onyx berhasil. This is Kapten Cewek. Kali ini mencoba membalikkan kembali keadaan dan Onyx Indonesia. Keajaiban bisa terjadi kapanpun. Match point for Onyx Indonesia. What a game! Again, what a series, what a comeback! What a grand final! Keajaiban bisa terjadi kapanpun. Ingat, kita masih punya asa. Onyx Indonesia membalikkan posisi. Dan Indonesia, mana tepuk tangannya? Let's go! One more game, One more game. one more finishing. One more step to making a history untuk Onyx. Skor 3 sama. Dan
Luar biasa Onyx. Dengan comeback momentumnya. Dan ini dia yang aku bilang. Game ke-6 momennya di mereka. Mereka nggak boleh lepasin itu. Dan itu benar-benar terjadi. Lagi dan lagi. Ini adalah sosok tim yang emang gak kenal kendor. Mau winning condition, mau lose condition. Mereka menemukan winning condition selalu. Sampai kafling gue copot nih. Oh ini dia. Ya, patah. Saking semangatnya ya. Patah. Saking semangatnya. Gak apa-apa. apa-apa. Buka dikit untuk menuju ke game yang ke-7. Gila Maaf ya sih. gak rapi. Karena ini bisa menjadi game siapapun. Tapi aku tetap berharap ini akan menjadi 4-3 untuk Onyx. Bisa. Aku yakin bisa. Onyx dan cewek jadi Cewek. MVP. Cloud dari cewek. Cloud yang dari awal group stage. Aku udah sempat mention kalau ini adalah Cloud Winata. Cloud, oh bener juga. Ya, Cloud cewek. Winata meskipun tumbang hanya satu kali aja. Ya, Tapi gak jadi masalah. karena ternyata. impactnya Cimomo yang dicari impactful banget dari basic attack yang dimiliki oleh Cloud. Permainan front to back yang dijalankan, Malefic Roar respect melawan sebuah Blade Armor. Dan momentum kali ini, lagi dan lagi seperti yang aku bilang, malah makin buruk untuk AP Brand. Karena mereka dari game yang kelima melakukan banyak mistake. Di game yang keenam lebih banyak lagi mistake-nya. Dan game yang ketujuh, jangankan 1-1. Guinevere aja berani mereka lepaskan. Dan ini dia, mindset berani melawan siapapun. Dari Onyx. Gila sih. Dan MVP highlight untuk game 3 sama kita. Onyx kali ini dengan boots. Gila. Entah kenapa walaupun cewek sebagai MVP-nya. Tapi the Ini- forgotten one-nya itu ada di boots. Boots sih. Lagi-lagi pemilihan item dengan lightning truncheon ini Solusinya. bener-bener smart banget dari Boots. Ya, solusi dari Lightning Truncheon yang tadi udah kita ekspektasikan awalnya. Oh oke, ini bakal Clock of Destiny. Yes. Karena mau bagaimanapun scale up adalah solusinya. Dan targeting dia tuh bener-bener on point banget. Karena dia selalu matanya itu ada di Super Marco. Iya. Atau enggak di View. Udah 2 pemain itu aja. Apalagi first itemnya yang gak aku ekspektasikan sih. Boots menjawab dengan Dominance Ice. Domi ya. Fancy banget. Ini asli ya. Boots, kalau seandainya nanti ada mungkin dari media Indonesia boleh interview menuju ke arah Boots, game ke-6 ini adalah spotlight untuk dia karena pemilihan itemnya benar-benar di luar dari classical item yang dibawakan untuk para XP laner, terutama untuk Popheus. Gila sih. Ini benar-benar kayak jadi bukan satu game aja sih. 2 game yang benar-benar nge-boost mentality dari pemain-pemain Onyx. Dan mereka benar-benar percaya satu tim. Lihat gimana ceritanya Boots loncat ke area turret base di area mid. Iya, tapi yang Dan lainnya ada pukulin follow up base dari terus. Iya makanya Iya, follow dia up fokus ceweknya. 1 minion udah cukup. Ya, luar biasa. Cukup emosional, tapi emosionalnya senang sekali. Jadi ini isi pakai cufflinks, ya kan? Nah, ini saya Pak Tacimo. Coba aku lihat. Gue ganti pakai cepletan. Iya, ini Oh iya. yang ada di sini Kita teman-teman. dilem ya. Dilem orang patah gimana ceritanya dilem. Oh nggak bisa dilem. Seru banget dan kali ini lihat bounce back udah pasti didapatkan. Cuma yang tadi kita lihat itu bener-bener di mana Onyx udah kembali lagi dengan permainan tempo yang singkat. Please, Dan itu suara. ketika Epi Brand gak bisa menyaingi tempo seperti itu, dia kehilangan arah. Dari Flap belum punya Iya. power. Nah ini, Flap TZ. Flap TZ. 2 game, di game yang kelima, game yang keenam, dia tuh bikin mistake yang berkali-kali. Iya. Makanya Iya. aku percaya diri banget. Dia malah makin lebih ragu-ragu nanti di game yang ke-7. Kayak Dan kelihatan. Onyx tuh nge-punish ketika dia tuh ragu-ragu. Kayak kelihatan dia lumayan ketilt gak sih? Iya. Game ke-6 Nih, itu gini, semenjak dari ke awal game yang ke-6 game ya? yang ke-5 lebih tepatnya. Uh-uh. Yes. Kita melihat game yang kelima, itu dia kan beberapa kali Arlotnya tuh kayak Oh tiba-tiba iya, maju game ke depan, lima, maju game ke depan. lima. Yang dia Final ke pick off slash-nya, 2 kali iya itu dia. Final slash-nya tuh nggak begitu on point, malah ngebukain 1 crossbow of tank buat cewek. Wah, kalau kita ngelihat game 1, game ketiga, 14 menit yang dipegang sama AP Brand sekarang udah jatuh ke tangan dari tim Onyx. Di game yang membawa kita menuju ke arah match point untuk tim Onyx, 14 menit hampir menyentuh 15 menit game berjalan. Tapi Cloud dari seorang cewek ini menjadi kunci di mana dia dapetin efek snowballing ya. Dan Super Marco yang tidak bisa mengejar juga dari poin ketertinggalan net worth-nya. 8.000 dipegang sama Onyx. Dan gimana caranya Onyx ini benar-benar menyatukan suara mereka. Ada satu yang maju, selalu ada follow up.
Boots benar-benar fokus untuk ke area lini belakangnya karena dia sudah jadi juga dari segi itemnya. The Forgotten One memang bukan Boots tapi assist jatuh ke tangan dari seorang Suns. Wah, The Forgotten One yang seberani itu dalam keadaan low HP dia datang. Dia semprot semua orang dengan Ghost Bustler. Iya, Darahnya penuh lagi tiba-tiba. Siapapun yang mau lari ditarik lagi pokoknya pakai Shadow Stampede. Lang. Wah. Paramis lu bener-bener jadi masalah. Tapi itu yang kita butuhkan. Iya. Gerakan beresiko, tapi high risk, high reward. Dan Mahal. ini rewardsnya game ke-7. Gerakan mahal banget sih. Game ke-7 please. Ini udah jadi momentum banget dari Onyx. Dan Indonesia pernah mengangkat piala M-Series dengan keadaan seperti ini. Di M1, dari 3-1 jadi 4-3. Kita mungkin bisa melihat kembali di Onyx dalam keadaan mereka yang awalnya tertinggal dengan skor 3-1 menjadi 4-3. Iya benar banget. Dan kalau kita memang melihat ya, dari game-game yang berjalan untuk Onyx selama 3 game berjalan ini, selalu damage deal itu antara dari cewek dan juga Suns. Oke, tapi ini ada sedikit fun fact ya. Jadi gue sama Mirko kan emang sengaja kembaran untuk Iya. shootnya. Ah-ah. Nah tadi di match ke-7, Iya. di game ke-6, Aha. Oni kan menang. Gue patah Nah. cufflink, Mirko dia banting iPad. Banting tablet. Tadi banding tablet dia. Iya dia banting tablet. Gila. Dan, wah, error katanya. Wah tapi All balik in, lagi. all in, udah all in aja Udah kita. all in aja kita. Nggak ada lagi kesempatan seperti ini. Momentum pun dipegang sama Onyx dan AP Brand. Mereka yang sekarang under pressure seharusnya. Team fight participation yang tidak begitu maksimal. Dan Kyle TZ. Seperti yang udah aku bilang kan Cimomo. Dari game 1 sampai game 6. Bener nggak? Kyle TZ mainnya tank jungle kan? Iya, Iya. makanya. Tapi Itu sebenarnya dia. ngebawain tank jagger pun ya. Ini tuh bener-bener kayak seakan-akan dia tuh kayak nggak bener-bener pede untuk 1v1 situation juga sama Kairi punya assassin. Dan bahkan ya. Jadi kelihatannya dia ngasih powernya itu ke arah sisi sideline dan juga